Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan kuliah ini materi kuliah kita yaitu berkaitan dengan hikmah ibadah puasa. Puasa itu wajib bagi orang yang Islam, bagi orang yang beriman terutama, ya, dalam keadaan sehat walafiat, sudah akil balik dan dewasa. Lihat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul adzim. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Yang dipanggil adalah orang beriman. Ada iman enggak? Kalau tidak ada iman, ya udah lewat. Namanya tidak ada imannya. Ya. Jadi yang dipanggil di sini amanu, yang ada iman, yang beriman. Kalau yang tidak iman, ya nggak bisa dia juga walaupun dipanggil-panggil juga. Man, sini man, ya. Karena dia nggak ada iman, ya udah, nggak mungkin mau dia berpuasa, ya. Nah, agar menjadi manusia yang bertakwa. Ini hikmah daripada ibadah puasa itu, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Ya. Ini hikmahnya. Kemudian hikmah yang lain dari ibadah puasa, pelatihan meningkatkan ketabahan dan kedisiplinan. Dari mulai waktu imsak sahur itu sampai berbuka, kita menahan diri, ya, tidak makan, tidak minum, dan menahan yang membatalkan ibadah puasa dan membatalkan pahala puasa, ya. Ya, jadi disiplin sehingga kita terbiasa menjadi manusia yang disiplin. Nah, ini dengan ibadah puasa itu. Ya, kemudian yang kedua, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang besar, yang kecil, walaupun sakit, kadang-kadang sakitnya hanya sedikit, sehatnya banyak. Ya. Walaupun ada nikmat kecil, kadang-kadang nikmatnya itu lebih banyak kalau kita hitung-hitung. Tidak akan terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalau kau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung banyaknya. Bagaimana cara menghitungnya? Coba hitung aja. Kita bisa melihat dengan mata. Ini kalau mata ini diuangkan, berapa ini nilainya? Ya. Kemudian otak, berapa ini nilainya? Ya, kalau dijual bagaimana otak ini? Ada yang mau nggak? Telinga, kaki, tangan. Waduh, kalau dinilai dengan uang, waduh, nggak akan terhitung banyaknya. Maka bersyukurlah kita ini kepada Allah. Ya. Jangan kufur nikmat. Kalau bersyukur kepada Allah, janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Seandainya engkau syukur nikmat, maka akan aku tambah nikmat itu. Sebaliknya barang
engkau yang kufur nikmat, maka siksaku amat pedih. Hati-hatilah ya. Yang ketiga, ya, hikmah ibadah puasa membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Nah, kita ini kan banyak melakukan dosa-dosa, maka dicuci bersihlah ya dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Yang keempat, menumbuhkan simpati dan solidaritas pada fakir miskin. Ya, dengan adanya puasa kita merasa lemah, ya, merasakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lemah, orang yang tidak mampu, seperti itu rasanya. Selanjutnya materi yang perlu kita juga kaji adalah hikmah nikah. Ya, hikmah nikah. Wajib nikah kalau sudah kita ini mampu untuk melaksanakan nikah, ya. Kalau belum mampu ya makruh namanya. Ini kajian kemampuan untuk menikah. Sudah mampu, kira-kira sudah ada penghasilan dan takut jatuh kepada lembah dosa. Nah, maka jadi wajib nikah itu. Tujuan nikah itu apa? Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nanti dijelaskan. Hikmah nikah yang pertama, hubungan suami istri menjadi halal, yang tadinya haram jadi halal. Silakan ya, kalau sudah menikah itu tidak ada larangan. Allah aja nggak melarang, apalagi manusia ya, tidak boleh melarang karena dia udah sah menjadi suami istri ya. Kedua, mencegah perbuatan dosa ya. Ini juga kalau bukan mahram kita ini kan dosa. Nah ini tadi dikatakan meledos ora kerasa, tidak kerasa ya. Yang ketiga, melanjutkan keturunan ya, yang baik, keturunannya yang baik, yang sah, karena dia menikah nanti mempunyai anak keturunan yang legal, yang sah menurut hukum Islam. Nah ini. Kemudian yang keempat, hidup menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang telah saya bacakan ayatnya. Ya. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dengan menikah jadi tenang, tentram, adem ayem. Yang tadinya sendiri, tidur sendiri, cuci piring sendiri. Setelah menikah kan ada yang memperhatikan, ada yang membantu untuk masak, ya, cuci piring dan sebagainya, ya kan, saling membantu. Maka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kasih mengasihi, diantaranya sayang menyayangi di antara keduanya. Kalau dalam keadaan panas, maka didinginkan. Kalau otaknya panas, salah satu harus mendinginkan. Jangan ditambah panas. Kalau tambah panas, akhirnya terbakarlah ya, pikirannya dan hatinya. Ya, cari bagaimana kalau terlalu dingin, ya kan? Ya, jangan sampai terlalu kedinginan. Diangetin juga, ya. Tolong menolong di antara sesamanya. Musyawarah bil ma'ruf, bermusyawarah dengan cara yang baik. Jangan menjadi pemimpin yang otoriter, mau menangnya sendiri. Kalau dalam keadaan lagi sibuk ya, atau melahirkan atau apa ya, jadi
jangan dipaksakan, jangan otoriter, jadi harus responsif kalau bahasa politik hukumnya itu, merespon aspirasi bagaimana yang terbaik gitu di dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini cara singkat. Kemudian yang 5, terhindar dari penyakit bahaya. Nah, dengan menikah, karena ini satu pasangan, tidak ganti-ganti pasangan, ya kan bagus, ya selamat, ya terhindar dari penyakit yang berbahaya, misalnya gonorhu, maaf, sifilis, kanker rahim, HIV dan sebagainya, ya karena hubungan bebas. Lebih-lebih lagi bahaya lagi, wah pada masa pandemi COVID-19, apalagi ini kalau tertular, ya kalau tertular dengan penyakit COVID-19, wah langsung juga kena, ya. Ini akibatnya sangat berbahaya sekali. Demikian, semoga kuliah kita dari awal sampai akhir mendapatkan satu hikmah dan manfaat berkah dalam kehidupan kita. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.